Setelah kemarin landing di Addis Ababa, kali ini aku bakal ajak kalian buat explore kota ini. Ini adalah ibu kota dari negara Ethiopia. Negara itu adalah salah satu negara termaju yang ada di Afrika. Kalau gitu aku pengen ajak kalian buat jalan-jalan di sini. Kalau gitu jangan lupa subscribe dan selamat menonton. Halo guys, selamat datang lagi di vlog aku. Jadi di video kali ini aku sudah landing di Addis Ababa. Jadi Addis Ababa adalah ibu kota dari negara Ethiopia. Dalam video kali ini aku mau ajak kalian buat jalan-jalan, buat lihat gimana suasana kota Addis Ababa, Ethiopia. Mungkin kalian tahu Ethiopia itu juga salah satu negara penghasil kopi yang sangat-sangat terkenal. Mungkin kalau kalian ke kafe-kafe, beans-nya dari Ethiopia, nah itu dia. Karena aku juga suka kopi, jadi aku tahu kayak beans-beans Ethiopia itu enak-enak banget. Jadi tentunya kita harus ngopi selama di sini. Dan aku tadi baru landing di Addis Ababa. Untuk paspor Indonesia, kalian bisa dapat visa on arrival. Jadi kalian tinggal bawa paspor aja dan nanti dibuatin paspor visanya begini. Jadi ini visanya, bayar seharga 60 USD. Tapi tadi tuh sebenarnya dia prefer pakai cash karena aku nggak ada cash. Jadi aku bilang aku bayar pakai kartu aja dan ternyata bisa tap kartu kredit. Jadi better pakai kartu cashless ya. Dan prosesnya cepat, lumayan cepat, kayak berapa ya? Paling cuma 10-15 menit. Jadi orang-orangnya juga ramah, welcome banget. Dan akhirnya ditempel di paspor begini. Aku nggak expect kayak gini karena pasporku sisa satu halaman lagi yang kosong. Beneran wadidaw. Tapi nggak apa-apa, kita masih butuh 8 cap lagi sebelum ganti paspor. Nanti aku bakal ganti paspor baru. Kemudian sekarang aku mau tarik uang di sini. Sebenarnya cuma transit seharian, jadi aku paling cuma tarik sekitar 300.000 sampai 500.000 rupiah aja, mungkin buat transport dan lain-lain. Jadi sini ada bank-banknya di depan sini. Mungkin nanti aku bakal pakai kartu dari Indonesia, kartu Visa buat tarik ATM. Jadi di sini juga aku cek internet SIM itu agak susah dapatnya di internet dan roaming pun mahal. Jadi nanti aku bakal cari internet juga selama di sini yang lokal gitu. Nah, begitu landing kalian bisa lihat kartu-kartu ATM di sini banyak banget. Jadi aku mau cari dulu mana yang paling bagus. Jadi kayaknya itu yang warna ungu itu bagus kayaknya. Commercial Bank of Ethiopia. Jadi kita tarik dulu pakai kartu Indo, nggak apa-apa guys, bisa. Nanti aku bakal jelasin kalian. Mata uangnya itu namanya BIR. Kita tarik dulu ya. Oke, jadi kita tarik uang dulu. Nah, uangnya keluar. Wah, gede juga pecahannya ya. Nah, jadi kalau aku cek di internet untuk 4.000 bir yang aku tarik, lucu ya namanya bir ya. Kayak 4.000 bir yang aku tarik ini, itu 430.000. Jadi tadi aku top up 500.000. Nih, uangnya kayak gini guys, bir. Jadi pecahannya 200. Lumayan sih uang kecil ya. Kalau uang gede tuh susah pecahinnya. Jadi kayak bir ini, satu bir itu berapa ya? Satu bir Ethiopia itu harganya sekitar 100 rupiah, 107. Jadi aku dapat 4.000 bir. Orang kaya ini. Jadi kita buat ke kota dan aku baru download aplikasi juga buat taksi. Tapi kita beli internet dulu ya. Let's go. Tadi namanya Commercial Bank of Ethiopia, warna ungu di bawah. Di Terminal 2, nanti kalian bisa ambil juga. Rate-nya bagus kok. Jadi aku beli internet dulu di Ethio Telekom di depan sini. Paketnya tuh murah. Can I borrow this? Oke, jadi paketnya aku cuma transit sehari. Jadi itu cuma 3 days, sekitar $3 doang. 3 USD, right? Yeah, for 3 days, unlimited. Unlimited? Yeah, 5G. Oh really? Really? Oh murah banget. 3 USD, 3 hari unlimited. Yeah, 5G pure unlimited. Keren. Jadi kalian di Ethio Telekom gitu, mantap. Unlimited guys. Dia tuh ada kayak pakai euro atau USD. Jadi kalian pakai USD aja karena misal rate-nya lebih murah gitu. Kita butuh buat jalan-jalan nanti. Ini juga bisa bayar pakai kartu, jadi aman banget.
Ini bandaranya di depan, kita udah keluar. Cepet banget guys, nggak terlalu antri lama. Ini airportnya. Lumayan ya, dapat sehari di sini. What's your name, sir? Mohammed. Muhammad. Yeah. Faras. Yeah. Jadi ada aplikasi buat pergi keluar itu kayak ada 3 kayak Yango, Ride sama Faras gitu. Aku dikasih tahu yang paling bagus Faras. This one. Yeah. This is one of the best here. No, it's for is best for me. Oh, Paras or ride or riding. Faras namanya. Horse. Paras means in Amharic Paras. Faras. Horse. Force. Horse. Horse. Force. Force. Google. Where is the Google? Google? Here's the Google. Yeah. The tradition. Ah. Paras means horse. Oh, jadi Faras kayak aplikasinya tuh namanya kuda. Makanya dia jadi aplikasi buat ya transport kayak gitu. Udah dapat teman aja nih selama di sini. Horse. Menarik, menarik. Oke, mari kita keluar dan dari sana guys ternyata. Jadi aku udah ada internet, ada duit ya. Jadi orang punya duit ya. Kotanya dingin banget. Tuh bagus banget tuh kota-kotanya. Oke, jadi aku udah pesen buat aplikasi online namanya Yango. Dan gampang, cuman 291 boleh, kok boleh? 291 bir, sekitar 30.000 sampai ke hotel. Aku pilihnya deket airport aja supaya besok nggak terlalu buru-buru. Dan ini suasana airportnya. Lumayan dingin guys, karena Addis Ababa ini lumayan tinggi. Ntar aku cek ketinggiannya ya. Ketinggian kota Addis Ababa. Tebak berapa? Nggak ada internet. Ketinggian kota Addis Ababa adalah 2.355 meter di atas permukaan laut. Tinggi banget sih. Jadi ini lumayan dingin meskipun siang. Apalagi kalau malam dia lumayan dingin lagi sih. Welcome to Addis Ababa. Jadi aku udah pesen kayak sekitar 2 kali, tapi kayak di cancel sama mereka, nggak tahu kenapa. Kita coba lagi. Akhirnya ada driver yang mau terima penawaranku. Harusnya ini depan ini dia. Overall sih smooth ya dari perjalanan dari keluar sampai ini, cuma nunggu taksinya aja agak lama. Aku udah pengen beberapa tempat, mungkin hari ini 2 aja, besok 3 gitu. Ini bayarnya cuma 20.000 guys sampai. Hai. Sir Adisu? Oke. Iya, iya. 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 This one. Okay, it's okay. Oh yeah, later, okay, yeah. Atau finish ya. Parkir bandara 20. Jadi aku bookingnya tuh kayak guest house gitu, Brighton namanya, dan harganya murah banget, kayak kamar private cuma 300.000 rupiah.
One night? Yes. From Google Maps. Yeah, from Google Maps, Brighton Guest House and Cafe. Udah sampai. How much is it? 2,370. Okay. Okay. 2007. Bir. Bir, yes. You have bir? Yeah, for the card. Waste. Ini ada cafe ya. Oke kok, lobbynya bagus. Cuma 290 gitu. Semoga aman kamarnya. Jadi udah sini kayak nggak terlalu ramai gitu ya. Cuman kita cuma sehari doang, jadi cari yang budget aja. Karena ya kita nggak mewah-mewah banget ya. Jadi kayak kita cari yang buat tidur karena besok pagi juga mau ke bandara lagi kita. Gitu. Oke guys, kita udah sampai di kamar dan cari yang hemat-hemat aja. Dan ini kamar kayak kos gitu, cuma 200 ribuan, 290. Oke ya, di sini ada ranjang, terus ada minum, ada lemari, terus ada balkon. Toiletnya juga lumayan bersih. Oke banget buat transit sehari ya. Ya, kita beres-beres dulu sejam aku ada kerjaan. Nanti baru sorean kita pergi keluar cari kafe dan jalan-jalan lihat kota sekitar. Semoga video ini bisa membantu buat kalian yang pengen ke Addis Ababa, Ethiopia. Selamat sore dari Ethiopia, Addis Ababa. Sekarang aku mengunjungi salah satu tempat yang ada di sini. Kita mulai jalan ya. Sore-sore ini orang pulang kerja. Dan kita mampir ke area yang ramai. Di sini kayak square-nya. Jadi sambil jalan aku pengen ceritain ke kalian beberapa tempat-tempat atau sejarah di sini. Kayak menarik. Karena dulu aku cuma transit sebentar, gak sempat buat explore. Tapi sekarang kita punya banyak waktu buat explore ya. Nah, ini salah satu tempat wisata namanya St. George Church. Dan lagi renov di depan, guys. Jadi di sini tuh banyak banget gereja. Gereja-gereja di sini. Oke, jadi kebanyakan orang-orang di Ethiopia, mereka beragama Kristen, dan Kristennya itu adalah Kristen Ortodoks. Dimana kalau kita bahas agama dulu nih, di Ethiopia itu, dulu, jadi gerejanya lagi direnovasi dan kita nggak boleh masuk, tapi di depan ini ada yang unik, jadi masih tetap banyak orang yang berdoa di depan. Jadi mayoritas agama Kristen Ortodoks, di mana waktu itu disebarkan oleh pedagang-pedagang dan yang lain kayak misionaris gitu. Waktu itu masuk ke sini tuh di abad keempat, dimana waktu itu kerajaan di sini tuh namanya kerajaan. Nah waktu itu nama kerajaannya adalah Kerajaan Aksum, dimana ketika itu tahun 330 di abad keempat, si raja itu memerintahkan untuk warganya untuk memeluk agama Kristen. Dan sampai sekarang mereka tetap menjalankan ritual-ritual Kristen Ortodoks, di mana itu jadi salah satu hal yang unik di Afrika, lebih tepatnya di Ethiopia. Jadi kayak kalau kalian tahu gereja-gereja Ortodoks, kalau di Afrika ini tuh dia ada ciri khas budayanya sendiri lagi yang membedakan dari yang tempat lain juga. Ya itulah sedikit sejarah atau cerita sedikit tentang masuknya agama Kristen Ortodoks di sini. Kita lanjut jalan lagi ke area depan. Ini mungkin kayak daerah GI-nya atau daerah ramainya ya. Karena kayak di Jakarta ya. Ini kita nyebrang, ada angkot. Jadi ini salah satu kota, kayaknya dikit kota yang dingin di Afrika. Jadi ini salah satu yang dingin gitu. Karena ketinggiannya 2000 mdpl. Untuk situasi kotanya rapi ya, nggak ada sampah sama sekali. Jadi kayak tata kotanya rapi dengan ada monumen Menilik II. Itu adalah raja yang memperjuangkan pertarungan-pertarungan perang di abad ke-19 sama 20.
Ini kalau nyebrang ngikutin orang aja. Jadi kayaknya orang-orang di sini kalau lihat aku tuh dibilangnya pasti Chinese gitu. Chinese. Karena memang mereka kurang tahu dengan negara-negara Asia, yang mereka tahu kayak ya negara-negara Asia tuh cuma ada China gitu. Tapi enak banget, cuacanya dingin guys. Walkable karena banyak trotoar-trotoar buat jalan. Tapi mungkin kayak Jakarta di tahun berapa gitu ya, kayak belasan tahun yang lalu mungkin. Tapi aku suka sih, kayak banyak orang masih jalan kaki, kayak nggak semuanya naik kendaraan pribadi gitu. Jadi benar-benar nggak terlalu macet meskipun di pusat kota. Banyak banget yang jalan kaki ya, kalau dibandingkan sama di Indo di pusat kotanya. Depan ini kayak ada jasa timbangan. Aku suka banget lihat orang masih banyak yang jalan kaki di sini. Sama juga banyak Muslim juga di sini ya, bukan cuma Kristen. Tapi juga ada beberapa yang ortodoks gitu, mereka mewajibkan buat tutup kepala juga. Tapi nggak semuanya ya. Nih, kayak ini bus-bus umumnya, ada nomor-nomornya, kalian bisa cek di Google Maps. Tapi karena aku lagi pengen cepet pindah-pindah tempat, jadi aku naiknya transportasi online aja. Nah, sama ada beberapa bangunan-bangunan konstruksi gitu. Itu kayak ada tulisan Cina, jadi kayak mereka kerjasama gitu. Jadi tuh contohnya kayak di depan, kayak konstruksinya itu dari China gitu. Jadi kayak pembangunan juga dibantu sama China. Karena cuacanya dingin, jadi di sini banyak bunga yang tumbuh, bunga-bunga di sebelah kanan ini. Dan depannya ada satu taman kayak taman terbuka buat orang ngumpul, duduk. Banyak yang jualan-jualan kacang juga di pinggir jalan. Tadi dia bilangnya cuma 20, murah banget ya, sekitar 2.000 rupiah doang. Ini areanya luas banget. Wih, bersih banget guys, aku suka banget. Afrika ini modern dan bersih sih. Nah, depan sana ada satu monumen ya. Ini kayak daerah GI lah ya, daerah ramenya. Kalau di Addis Ababa. Aku juga feel safe buat jalan-jalan sendiri di sini. Paling ada beberapa orang doang yang lihat-lihat, kayak penasaran gitu. Tapi ya aman aja ya. Ini ada satu bangunan unik di depan sini, selaku belusukan-belusukan. Namanya adalah Castelli Restoran, restoran kuno gitu. Jadi aku sempat cari-cari kayak negara mana yang pernah menjajah Ethiopia, tapi ternyata negaranya itu hampir nggak pernah dijajah. Hampir karena waktu itu sempat selama 5 tahun di era Mussolini, Italia tuh sempat menduduki sebagian area Ethiopia. Tapi secara tertulis itu nggak pernah terjajah sih. Jadi dia benar-benar kental budayanya dan menarik. Tuh bangunannya keren banget di depan. Asli modern kotanya. Di sebelah sana itu banyak gedung-gedung tinggi kayak perkantoran. Terus di depan sana kayak ada masjid juga, meskipun mayoritas Kristen, tapi mereka juga banyak masjid di sini. Keren ya.
Nah, kalian mungkin penasaran bahasa apa yang dipakai di Ethiopia. Mereka menggunakan Amharic dan tulisan-tulisannya itu namanya Ge'ez. Jadi kayak tulisan-tulisannya itu menarik banget ya, kayak tulisan-tulisan kuno karena menurutku. Jadi contohnya itu kayak di depan tuh ada tulisan Manawarki tuh. Mungkin nggak kelihatan, nanti aku cari lagi yang lainnya. Jadi kayak ada tulisan-tulisan Amhariknya. Nama aksaranya tuh Ge'ez gitu. Nah, ini kita di Monumen Perjuangan juga. Rame banget orang-orang lokal di sini. Kayak ada speaker buat lagu, terus ada kayak air terjun di sebelah sana. Menarik ya, tapi kayak ada kesan bagus, rapi, bersih. Terus ada kesan kayak lumayan jadul juga. Tapi suasananya aku suka sih. Jadi depannya ada memorial namanya Aqua Memorial Victorial. Kayak di sini tuh momen perjuangan untuk melawan bangsa-bangsa Eropa, khususnya Italia pada waktu itu. Tapi memang bangsa-bangsa di Afrika waktu itu dijajah sama Eropa kebanyakan. Dan Ethiopia ini berhasil mengalahkan dan menjadi daerah yang merdeka dari penjajah. Makanya di sini sangat-sangat ramai. Orang-orang suka di sini karena ada musik, terus suasananya juga enak banget. Yang agak challenging di sini adalah nyebrang sebenarnya, karena kayak nggak ada lampu lalu lintasnya. Banyak orang-orang yang astaga, ini beneran kayak dipegang-pegang sama beberapa anak barusan. Minta-minta dia sambil tarik-tarik guys. Tapi nggak apa-apa, kayak kebanyakan di sini juga dapat Ni Hao, China, Cincong banyak juga. Ya nggak apa-apa sih, kayak memang beda sendiri kelihatannya di sini ya. Jadi kayak harus prepare aja buat kata-kata itu. Kayak mereka biasanya nyapa sih, bukan kayak terlalu banyak rasis, enggak. Tapi kayak mereka nyapa aja. Jadi kadang-kadang kita lurusin, oh kayak I'm not China, I'm from Indonesia, kayak gitu. Ya harus sabar ya, kayak gitu. Nah sekarang kita pergi ke satu toko coffee shop yang lumayan tua, salah satu tertua yang ada di Addis Ababa. Jadi kita ngopi dulu karena udah mau malam, takutnya nanti nggak bisa tidur. Di sini rata-rata kayak hotelku tadi, guest house-nya itu nggak ada AC, busnya juga paling buka jendela udah dingin, apalagi di winter kayak gini, dingin banget. Nah mungkin bayangan kalian di Afrika itu terlalu banyak yang nggak modern, miskin semuanya. Ya memang ada sih beberapa negara, cuman kayak ini salah satu negara yang maju, yang banyak gedung-gedung tinggi. Kalau di sini kalian transaksinya pakai kartu itu bisa banget karena kebanyakan di sini udah cashless. Jadi nggak perlu tukar banyak-banyak duit sebenarnya. Ini udah jalan setengah jam, bener-bener nggak ada sampah, keren banget. Orang-orang teratur, rapi. Jadi ini salah satu yang lumayan shock ya, kayak aku nggak expect bakal serapi ini kotanya. Nah kita menuju ke Tomoka Coffee, jadi udah didirikan tahun 1953, salah satu yang tertua. Nama Tomoka itu kayak dari nama pemiliknya waktu itu dari Yunani, dia mendirikan kedai kopi di sini karena memang asal kopinya waktu itu dari tempat ini. Nah sebelum kita cobain kopinya, ada sedikit cerita tentang kopi, di mana waktu itu ada seorang pengembala kambing namanya Kaldi. Waktu itu dia kayak lihat kambingnya tuh makan biji-bijian yang dulu tuh biji kopi lah. Jadi kayak dia bingung kenapa waktu malam kambingnya tuh hyper banget dan gak bisa tidur. Jadi ternyata itu kopi, dan setelah peternaknya dia rebus, dia cobain, ternyata juga efeknya sama. Jadi karena kafein itu. Jadi makanya dulu awal mulanya kopi Arabica itu awalnya dari sini,
karena memang kopi tumbuh subur di tempat ini, di tempat perbukitan yang lumayan tinggi kayak gini. Jadi ini salah satu tempat buat cobain kopi terbaik yang ada di sini. Bahkan di pintu masuknya juga ada tumbuhan-tumbuhan atau tanaman kopi di sini. Ini adalah kopi Arabica yang sangat terkenal. Jadi orang lokal sini nyebut kopi itu adalah kava. Jadi mungkin asal-usul kopi itu dari bahasa sini kava. Aku senang banget karena aku kan suka ngopi dan datang di negara tempat kopi pertama. Beuh. Ini menunya nih. Can I have one macchiato please? 145. Harganya cuma 15.000 doang. Tempatnya otentik banget. Just go there? Oke. Jadi dapat antrian, terus disuruh antri. Kayak di dindingnya tuh ada kayak the birthplace of coffee. Tempatnya cakep banget. Iya, one macchiato. Tempatnya unik banget sih. Jadi setelah order kita nunggu di sini buat disajiin kopinya satu-satu. Tadi ada resepnya kita kasih ke mereka buat dibuatin. Jadi aku sama macchiato aja, kayak espresso dicampur sama susu gitu. Jadi karena udah sore takutnya nggak bisa tidur nanti. Jadi aku pernah diceritain untuk buat kayak macchiato yang enak, itu dia mesinnya memang mesin khusus dan udah lama dipakai, biasanya dari Italia gitu. Tapi aku nggak terlalu ngerti kopi, aku cuma penikmat aja, kayak rasa-rasanya yang enak gitu. Macchiatonya udah jadi kita tambahin gula dikit. Oke. Nah, jadi ternyata di sini ada kayak gambar gitu, gimana asal mulanya kopi. Jadi kayak ini ada pengembala yang aku sebutin tadi, kayak kaldi, terus makan, terus cobain, direbus. Oh ternyata bikin nggak ngantuk gitu ya. Terus cobain minum. Oh ini kayaknya bisa dijual nih, ready for sale. Terus kayak dibawa pakai unta, terus dilayarin. Nah waktu itu pelayarannya ini itu di jualnya itu kebanyakan ke Yaman dulu, melewati Laut Merah. Jadi kayak dibawa kapal-kapal gitu. Ada satu daerah di pesisir dekat Laut Merah Yaman, itu namanya Mocha, MOCHA, yang sekarang dikenal kayak ada satu kopi namanya Mocha gitu. Jadi menarik banget ya cerita-ceritanya. Dan waktu itu kenapa kopi itu bisa terkenal luas di seluruh dunia, karena waktu Eropa datang ke sini, dia bawa komoditas ini dan menyebarkannya ke dunia luas. Salah satunya nyampe ke Indonesia dan India waktu itu. Thank you. So, kita cobain macchiato. Oke. Kita cobain ya. Ini pekat banget, kayak waktu itu aku cobain di Eritrea tuh susunya lebih banyak. Tapi ini semoga gak strong banget, kayak ini double espresso deh. Wangi banget, astaga. Jadi ada beberapa daerah pegunungan di sini tuh yang punya kopi yang enak banget. Cheers. Ini kopi salah satu yang terbaik yang pernah aku coba. Dia ngeblend banget, smooth rasanya, kayak perpaduan susu sama kopinya enak banget. Kopinya enak banget asli. Ini Arabica. Arabica itu memang asalnya dari Ethiopia. Ini murah sih, kayak cuman 145. 15.000 murah ya? Itu murah banget sih. Tapi memang kayak otentik, kuno-kuno gitu. Dan menurutku ini kalian wajib banget kesini. Nama kopinya apa tadi?
Namanya kok nggak ada? Sebentar. Tomoka Coffee. Nih, wajib banget kalian datang ke sini. Menarik ya. Sebenarnya tadi aku mau datang ke kafe-kafe yang modern, cuman kayak aku ketemu satu tempat otentik gini yang lebih menarik ya. Jadi orang-orang duduk tuh di pinggir-pinggir, kayak ada meja-meja berdiri gitu. Dan kalau udah ngopi ya udah letakin aja di meja, nanti langsung pergi. Bah, ini nggak bisa tidur sih malam. Oke, kita jalan lagi di area kota. Dan sekarang udah sore, udah mulai macet. Aku lihat di map udah mulai merah-merah semua karena orang udah pulang kerja. Sini banyak pisang, alpukat, semangka, nanas. Komoditas buahnya tuh mirip sama Indo juga. Tapi asli sih, besok aku mau pergi ngopi juga pagi karena masih transit sekitar 12 jam di sini. Ini kawasan rame, kayak banyak toko-toko elektronik di sini. Nih lokasinya tuh kayak di pinggir sini, kopi tadi, Tomoka. Tapi sebenarnya ini bukan kopi tradisional banget, karena yang tradisional itu mungkin kalian nonton video Eritrea, itu yang kita di pinggir pantai di Massawa. Nah itu adalah asalnya juga dari Ethiopia. Jadi mereka kayak minum 3 ronde, kayak ada orang ibu-ibu yang bawa bakulnya buat disajiin kopinya gitu. Kalau di Indonesia di Arko itu ada di Lubuk Linggau itu kayak dulu waktu aku kecil tuh banyak orang pedagang-pedagang bawa bakul-bakul pempek kayak pinggir-pinggir jalan gitu. Kalau di sini tuh kopi guys. Jadi dia roastingnya dari awal, dia tumbuk dan lain-lain dari awal gitu, dan dia sajiin di depan pelanggan gitu. Ya mungkin kalau kalian pengen ke Addis Ababa, itu kalian bisa cari penerbangannya, ya cari Ethiopian Airlines oke juga. Dari Jakarta juga ada, ke Bangkok dulu. Tapi aku sini cuma transit sehari dan explore di kota-kotanya aja. Jadi aku nggak ke daerah-daerah sekitar sini. Ya, kita jalan-jalan di sini. Cukup, bentar lagi aku bakal pindah daerah. Sama tadi kita udah cobain kopi, terus nanti aku pengen ajak kalian buat cobain makanan lokal di sini juga ya. Nah buat transportasi umum ya aku baru ngeliat bus aja, kayak nggak kelihatan metro-metro gitu, kayak transportasi kereta. Tapi aku yakin ini negaranya bakal berkembang lebih maju lagi sih. Potensinya tuh masih sangat-sangat banyak. Dan aku nggak tahu sih kalau tingkat korupsi ya, biasanya kalau di Afrika itu tingkat korupsi negaranya beneran tinggi. Tapi aku nggak tahu, aku nggak cek kalau di Ethiopia. Tapi kayaknya ada sih harusnya. Semua negara tuh ada korupsi-korupsi gitulah. Ini udah mulai dingin ya. So, aku udah pin satu tempat makan. Jadi kita pesan transportasi online lagi, mobil, buat kita pergi jalan cobain makanan lokal ya. Guys, aku sekarang pindah area lagi yang lumayan rame. 20 menit lah dari tempat tadi, tempat makan. Ini Farfresh Cultural Kitchen, jadi makanan lokal. Beneran kayak rapi banget ya, meskipun udah pindah daerah. Jadi kita makan dulu yang lokal. Jadi cobain makanan lokal di sini. Jadi aku juga nggak tahu makanan lokal apa, tadi baru lihat-lihat sih di Google. Sekarang kita lihat menunya nanti ya. Oke, ini Cultural Kitchen, jadi kayak makanan-makanan yang memang asli dari sini gitu. Penasaran makanan apa aja. Kayak tempatnya biasa, tapi kayak aku lihat di menu-menunya itu makanan-makanan lokal gitu. Jadi penasaran banget.
sebenarnya. Ini di pinggir-pinggir jalan banyak gedung-gedung tinggi juga. Do you know the recommendation here? What should I try? Can I pay with card? Fasting, yeah, you can try. Okay. Fasting or non-fasting? This one is fasting. Farsi? Fasting. Fasting, okay. Yeah, and this is non-fasting. Oh, Yeah. okay. With injera? Yeah, with injera and the poncho. This one is poncho. Oh, sorry? Poncho. Kolcho. Yeah. Okay. It's like also another. This is beef. Yeah, beef. This is? Beef. This is? Oh, the Cabbage and the cheese. vegetable. Oh, Yeah. okay. Cabbage and cheese. Okay. This is enough for one person. Okay. Just this one. This is, yeah, this is kid 4, right? This is kid 4, right? Okay. Yeah. Yeah. Bella lady Yometa kid 4. Okay, one. This is the local dish. Ethiopian. Yeah. Okay. And then for the drink. Today we have Pepsi, Mirinda, and 7-Up. Just water. Yeah. Just water. And then okay. Yeah. So this one raw or cooked? Do you have raw? Raw? Huh? Raw? Raw or Yeah. cooked? Yeah. Usually. One is it raw? Oh, this is raw. Yeah. Beef raw. Yeah. Usually people eat raw or cooked. Medium. Oh, medium, okay. Medium. Yeah, medium. Oke. Ya. Jadi baru nego-nego, maksudnya kayak cerita-cerita kayak sama pelayannya kayak makanan apa yang masih ku coba. Jadi aku lihat di ini ada namanya tuh Kitfo, pakai injera. Injera itu kalau kalian nonton Eritrea dan di Masawa itu kita ada cobain injera, dan juga kemarin di Somaliland juga cobain. Ini makanan-makanan lokalnya kayak gini. Ini murah-murah guys, kayak seporsi ini 80.000 dan lain-lain kayak gitu. Ya, thank you. Spicy. Sorry? Spicy. Little bit spicy. Ya, thank you. Tadi ada daging beef kayak sama injera gitu, kayak pengganti nasi. Injera itu kayak biji-bijian kayak gitu. Dan sama tadi beefnya dia bilang kayak mentah gitu, aku minta yang medium aja. Gitu. Udah aku bilang tadi sama dia, porsinya tuh kecil aja. Tapi yang dateng, kalian lihat ini, makannya gimana ya Tuhan? Nih, jadi kayak makanan gede banget. Ini kayak makan bakul lah. Waduh, kita cobain ya. Jadi kayak ada beberapa side dish gitu. Ini kayak makanan lokal di sini, namanya Kitfo. Jadi kayak ada daging ini. Jadi kalau paling tradisional tuh caranya, itu tuh dagingnya tuh jangan terlalu matang. Jadi aku minta medium, agak lebih ke mentah-mentah. Sama ini juga mentah gitu, agak setengah-setengah mentah gitu. Makanya pakai injera kayak roti khas di sini, roti pipi. Dan kemudian ada ini, aku lupa namanya. Terus ada sayur sama ada ayam namanya keju. Thank you. Jadi kita coba makan dulu. Tapi ini basically daging sapi gitu, tapi dimakannya sama injera begini. Ini kecil, katanya porsi kecil sih buat satu orang, iya. Kayaknya satu kampung ini bisa makan. Astaga. Jujur aku bingung banget kayak makannya dari mana. Jadi kayaknya gede banget. Ini porsi seorang mana ini? Ya kita cobain pakai injera. Jadi biasanya tuh makannya gimana ya makannya? Jadi kayak kita coba bungkus-bungkus aja ya. Ini kalau kalian trikofobia nggak bisa kayak babat gitu bentuknya. Mungkin kayak gini aja ya, kita coba-coba ya. Dia tuh pakai daging sapi kayak gini, dibungkus. Coba makan. Rasanya daging sapi sih, pedes. Tadi aku minta medium pedesnya. Cuman injeranya ini kayak roti tapi kayak agak asam gitu. Kayak roti-roti asam karena jadi biji-bijian dan ada kayak apa yang bikin asamnya nggak tahu sih. Terus ada keju. Kejunya kayak yogurt gitu, agak asam. Sama ini ada daging mentah. Raw begitu. Katanya tradisional banget, kita coba deh. Nanti pulang Indo makan obat cacing.
mentah. Gak apa-apa deh. Terus kayak ada apa nih? Kayak sayur-sayuran, ubi tumbuk kali ya? Ubi tumbuk kayak enak-enak. Terus ada kayak apa nih, kulit kayak gitu. Gak tau juga itu apa. Tapi oke ya sih, kalau makan pakai nasi lebih enak lagi. Ini kalau ada nasi habis sih. Cuman aku nggak bisa, enjerannya nih agak terlalu asem gitu. Jadi makannya sini tuh kayak tradisional banget ya. Tapi kalau kalian penasaran boleh banget. Rasa dagingnya ya kayak ada daging, kayak ada spice-nya juga, kayak bumbu-bumbu. Yang mentah banget kan. Ini balik makan takut banget sih sebenarnya, tapi udah lapar banget. Gak apa-apa ya makan-makan. Jadi kalau ke sini kalau nggak bisa makan mentah, mintanya mateng. Tapi kalau mateng itu agak lumayan keras. Dagingnya enak sih, aku lumayan suka yang mentah-mentah. Cuman kayak ini kayaknya terlalu mentah gitu. Kayak ada ubi tumbuk, jadi kangen makanan Batak. Enak. Kayak daun-daunnya, enak. Cuman kayak karbo-karbonya ini aku nggak tahu apa. Kayak kulit sapi, tapi bukan. Kayak dari tepung gitu. Tapi tadi aku request dagingnya ini kayak lumayan pedas. Waktu digigit dia lumayan pedas. Kayak rasa-rasa sambelnya gitu. Ya makanannya apa ya gue aja. Seporsi gini, segede ini tuh sekitar 790 bir, sekitar 80 ribuan. Ini gede banget, bisa bagi 3 orang kayaknya. Tapi yang nggak bisa aku makan adalah ini, enjerannya ini asem gitu. Tapi kalau dagingnya masih lumayan enak, ada bumbu spice-nya dan lumayan matang, ini kayak medium lah. Cuman kalau aku minta kayak lebih matang lagi mungkin lebih enak ya. Tapi ini aku baca-baca ya, untuk makanan ini tuh sebenarnya sejarahnya adalah kayak terkenal karena daging sapi mentah yang dicincang sangat halus dibumbuin. Jadi kayak pakai mentega khas Ethiopia, terus ada dikasih mita kayak cabai. Jadi ada rempah-rempah aromatik dan lumayan pedes tuh, lumayan enak di mulut gitu. Biasanya tuh disajikan mentah, setengah matang sama matang. Jadi aku daripada mentah, mendingan aku yang medium gini. Ini dimasak cuma nggak terlalu matang. Terus biasanya hidangan ini disajikan sama enjera ini kayak kulit babat, tapi ini roti ya. Terus ayip, namanya lucu banget. Ayip ini keju, jadi kayak keju sih, kayak keju. Keju agak lumayan asam, sama sayuran hijau. Cuman ini nggak dikasih tahu namanya apa. Cuman ini enak banget menurutku. Jadi kangen itu ubi tumbuk. Ya, aku suka cobain makanan-makanan dari negara-negara. Jadi aku cek-cek di sini tuh banyak restoran Yaman juga. Pengen banget makan nasi gitu. Iya. Ini dagingnya sayang nih kalau nggak dimakan mentah. Tapi kayak udah. Coba deh. Guys, sudah kayak kenyang banget, cuma habis satu enjera sama kayak dagingnya cuma setengah gitu. Kayak enak banget makan mentah sebenarnya. Ya, cukup. Pengen seblak sih. Tapi
Oke, buat coba, ini lumayan. Bagi-bagi sharing portions ya. Udah enak banget lihat daging. Guys, thank you for watching. Aku udah balik lagi di guest house dan tadi udah lumayan lama jalan-jalan sekitar 6 jam. Semoga kalian yang punya preferensi pengen liburan ke Afrika, ini salah satu kota yang bisa kalian masukin ke wishlist ya. Dan aku lumayan suka sih di hari pertama ini. Dan besok aku bakal explore lagi, tapi besok aku flightnya sore jadi aku masih bisa banyak waktu buat explore. Kayaknya bakal ke pasar sih pagi-pagi. Kalau gitu, thank you for watching ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.